Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast semua, selamat datang di ruang diskusi hari ini. Saya Anton Melisa dan rekan saya Ahmad Taufan. Senang sekali saya rasanya kita bisa duduk bareng ngobrol topik yang sangat penting, tapi sering banget kita hindari. Ya, betul banget. Sesuai dengan materi dosen kita, Bapak Dedi Afandi, hari ini kita akan membahas tema mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian dalam Islam. Topik ini adalah soal Coba. Nah, di era modern ini budaya hustle ya, culture ya, kerja keras mengajar karir sampai ketakutan ketinggalan tren atau FOMO ya, bikin orang itu luar biasa. Terkadang kita sampai lupa bahwa dunia ini sifatnya menipu dan hanya sementara. Itu punya peran penting sebagai pemurnian hati. Dalam agama Islam, kita itu disebut sebagai pemutus kelezatan dan mengingatkannya akan membuat hati kita menjadi lebih bersih. Itu adalah pengingat konstan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh Allah secara jelas dalam Al-Quran. Ada dalam surah ayat 28. Mungkin kita berikan aja ya, langsung katanya. Bagaimana artinya itu, bagaimana kamu berikan kepada Allah padahal kamu dahulu mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia dimatikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan itu di Quran surah. Dan itu menunjukkan pertama yang kita hadapi adalah ampun. Masa menanti di mana kita akan menghadapi interogasi dari malaikat munkar dan nakir. Jadi amal kubur itu juga kita menerima balasan awal ya. Apakah mendapatkan nikmat atau siksa kubur, semuanya bergantung pada amal perbuatan kita selama di dunia. Masa penantian ini berakhir ketika sangkala ditiup sebagai tanda dimulainya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, jadi setelah dibangkitkan itu ya, kita akan menghadapi yang namanya yaumul hisab ya, atau hari perhitungan, karena tujuan utama kita adalah buku catatan amal akan kita sajikan atau dibuka secara transparan. Amal perbuatan buruk atau perbuatan baik tertera. Atau blok data di dalam sebuah data yang sangat sulit dihapus. Kita segala perbuatan manusia dicatat dan dihitung oleh Allah tanpa ada satu baik pun yang terlakam. Berbeda server akhirat yang tidak bisa dilihat Jadi analogi yang sangat pas, semua amal kita itu kemudian ditimbang di hari kiamat melalui mizan ya, atau timbangan amal yang sangat adil. Mereka yang timbangan kebaikan lebih berat adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan yang ringan akan merugi. Ya, dan kunci yang terakhir sebelum aku sampai ke tujuan adalah melewati siratul atau jembatan. Jembatan ini terbentang di atas tanah dan digambarkan sangat halus, bahkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hanya orang-orang beriman yang mampu melewati. Jadi sehingga pada akhirnya kehidupan setelah kematian berujung pada dua tempat yang bagi orang yang bertakwa.
surga adalah tempat kebahagiaan abadi dengan kenikmatan yang tak terhingga. Sebaliknya ya, bagi para pendosa ya, ada neraka sebagai tempat siksaan abadi yang sangat pedih. Yang logis dan ada yang bersikap seperti dan bertanya bagaimana manusia yang sudah mati disebut lagi. Al-Quran Quran surat Yasin ayat 78. Ya, penting. Jadi ketika ada manusia ya, yang menantang dan bertanya, ya, siapalah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang akan hancur, yang telah hancur luluh. Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Nabi untuk menjawab, ia akan menghidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Ya, kali yang pertama, dan ia maha mengetahui tiap-tiap makhluk. Dunia adalah tempat sementara dan akhirat adalah tujuan yang abadi. Mengingat kematian adalah kunci kebahagiaan hakiki karena memotivasi kita untuk mempersiapkan amal soleh sebagai bekal kebaikan. Kita tidak ada siksaan, semoga kita bisa surga. Mungkin ya, semoga podcast singkat ini ya bisa yang baik untuk kita semua, agar ya selalu berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa memperbaiki jejak digital amal ibadah kita. Saya sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.